mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk mempresentasikan desain pembelajaran yang sudah saya rancang. Di bagian pembahasan di sini ada visi misi, pembelajaran bermakna, desain inovasi, dan tindak lanjut. Identifikasi diri, visi saya untuk pendidikan Indonesia, saya berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang inklusif, berkarakter, adaptif terhadap zaman, dan berbasis teknologi demi membentuk generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing global. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang dekat dengan siswa, membantu mereka untuk mengenal diri, mengembangkan karakter, dan siap menghadapi masa depan. Hal yang dilakukan untuk mencapai misi, yang pertama, aktif mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi BK, menjadi pendamping yang peduli dan mendukung siswa. Ketiga, menanamkan nilai budaya dan Pancasila dalam layanan BK. Keempat, memanfaatkan teknologi dalam proses bimbingan. Kelima, menciptakan ruang layanan yang nyaman bagi siswa. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru, saya mendapatkan dari pembelajaran bermakna dua mata kuliah, yaitu pembelajaran sosial emosional atau PSE dan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya belajar bahwa betapa pentingnya memahami emosi dan kebutuhan peserta didik, sekaligus memanfaatkan media digital seperti Canva, YouTube, dan Quizizz. Kedua mata kuliah ini memperkuat saya sebagai guru BK untuk menciptakan layanan yang lebih empatik, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya untuk base mata kuliah praktis, yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ada di topik 3, yaitu teknologi dan media untuk pembelajaran. Saya memanfaatkan media digital seperti Canva, Quizizz, dan YouTube dalam pembelajaran etika berkomunikasi dengan guru. Itu adalah judul yang saya angkat. Canva saya gunakan untuk membuat presentasi PPT yang menarik secara visual agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Quizizz saya manfaatkan untuk memberikan evaluasi secara interaktif sehingga siswa belajar sambil bermain quiz. Sementara YouTube digunakan untuk menampilkan video contoh situasi nyata terkait etika berkomunikasi agar siswa bisa langsung melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Media inovasi pembelajaran yang saya gunakan adalah Canva. Ini berupa paparan materi tentang etika berkomunikasi dengan guru.
Silakan, silakan. Udah minum? Pak Anggun. Nah ini untuk saya mencermati FPL aja ya. Yang lainnya biar Pak bagus nanti sama Bu. Coba nanti formatnya bagusnya dong, orangnya cantik banget. Ini format FPL-nya kok begini gitu loh. Maksudnya ada format yang sudah mampu kan biasanya itu pakai soal ini. Kemudian itu dari segi format, metodenya mempergunakan diskusi kelompok. Ini apa ini? Counseling bimbingan klasikal. Kemudian saya lihat dari tujuan juga, gitu ya. Coba tujuan khususnya, jadi SKKPD-nya usahakan tahap pengenalannya itu di ranah kognitif, ya. Kemudian tahap akomodasinya itu A, ya A berapa, A2 lah, gitu misalnya. Karena itu yang terkait dengan masalah emosi keperasaan. Kemudian tindakan itu setelah ini apa yang bisa dia lakukan, gitu, ya. Jadi tindakannya itu harus ada actionnya, gitu, supaya dia tidak seperti kata Pak Prabowo ini ngomong aja. Ini kan ngomong aja. Kemudian saya ini untuk penilaian prosesnya, Pak Ahmad pakai apa ya? Mempergunakan alat apa untuk melakukan evaluasi proses? Observasi langsung. Kemudian hasilnya apa dipergunakan? Google Form itu, seperti itu. Sudah sudah. Bagus, silakan. Terima kasih. Halo Pak Anggun. Apa kabar? Iya. Saya sedikit aja. Semua sedikit. Saya cuma fokus di ini. Dalam pelaksanaan layanan, jadi saya melihat Mbak Anggun menggunakan media video. Media video yang Mbak Anggun pergunakan itu adalah sebuah display PowerPoint yang divideokan. Ya nggak? Tanpa ada penjelasan, cuma ada musik aja. Oke, itu dulu. Benar nggak saya klarifikasi? Iya. Oke. Setelah itu, pada saat peserta didik setelah menonton video tadi, kemudian mereka dibagi kelompok menyelesaikan tugas KPD. Setelah menyelesaikan tugas KPD, ada PPT lagi. Oke. Nah, maksudnya gini, kalau memang mau menggunakan media video, karena di sini saya juga tidak melihat model pembelajarannya apakah menggunakan program resmi ataupun project resmi. Kalau semisalnya menggunakan program resmi, videonya diganti dengan sebuah situasi yang mengungkap bahwa etika berkomunikasi dengan guru itu seperti apa, atau contoh sebuah video pendek bagaimana percakapan guru dengan murid. Jadi peserta didik itu akan menganalisis, oh ini loh contohnya, ini ada sebuah situasi bagaimana percakapan guru dengan murid. Nah dari hasil video itu baru turun ke RKPD. Dari hasil RKPD ini adalah menganalisis video tersebut. Nah jikalau dalam menganalisis video tersebut
yang sudah dipresentasikan terjadi miss terhadap indikator atau tujuan khusus yang ingin dicapai, barulah Mbak Bun menjelaskan Orwe Marbun. Gitu, jadi tidak double penjelasannya ya. Itu aja sih dari saya. Makasih ya. Ya. Oke, ya. Ya, tapi malah sama sebelum itu tapi malah saya mau komentari kalau mungkin karena waktunya kayak ya, jadi kita tidak original. Kan memang dalam konten komunikasi itu banyak. Jadi kalau penting bahwa kalau bisa kan yang lain kita sama nanti tadi tapi nanti misalnya kalau Pak Bun mau jadi membuka sekalian aja jadi komunikator buat aku sendiri. Ya, tapi kan kalau jadi dulu kan beda lagi kalau kita program semua ya semua saya sekarang tapi jadi mungkin kontennya mengamankan dan itu original dari kami sendiri. Nah, jadi dari saya itu ya. Jadi nanti selanjutnya mungkin bisa lebih inovatif lagi kalau sudah resmi. Nah, itu ya dari saya. Terima kasih Adit. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Aduh, tidak.